sisi coba-cobanya memang ada, karena di titik mana Mas Nano itu beli, maksudnya di progres mana, apakah lagi pematangan lahan ataukah satu blok sudah atau akan dibangun ataukah sudah beberapa blok. Nah, pada saat misalnya kita ambil contoh pada saat progres di mana sedang membangun pondasi. Nah, itu adalah salah satu kita bisa melihat indikator bahwa pengembang itu serius atau tidak dari sisi eksekusi pondasinya. Nah, sekarang kita akan ngobrol lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Ini bareng Mas Fajar masih ya. Dan Mas Fajar ini saya itu punya pengalaman, ada temen yang dia sudah oke dengan developernya, semua sudah sesuai, sudah akad selesai, tapi setelah itu musim hujan. Nah, di situ baru ketahuan ternyata banjir. Kemudian ternyata ada yang bocor. Nah, itu kejadian-kejadian kayak gitu tuh mungkin satu hal yang sering dialami juga oleh orang-orang ya pada umumnya. Nah, ini untuk mengantisipasi hal seperti itu sebaiknya bagaimana? Oke, baik. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa kekecewaan yang timbul setelah konsumen itu melakukan atau akad KPR sudah nyicil, terus timbullah beberapa kekecewaan. Nah, pertanyaannya kan bagaimana caranya mengantisipasi supaya kekecewaan itu tidak menimpa kepada kita kan? Ya. Tentunya memilih developer secara cermat. Dalam ulasan kemarin kan kita sudah punya pilihan developer yang berreputasi baik. Ya. Ternyata di belakangnya masih ada kekecewaan lah, antisipasinya seperti apa. Nah, kalau bicara soal banjir, salah satu perizinan yang diwajibkan oleh developer itu adalah bel banjir. Jadi bel banjir itu ditentukan oleh dinas yang mencermati soal curah hujan di daerah tersebut, ketinggian elevasi hujan tertinggi itu di mana, biasanya itu akan diberitahukan kepada developer. Diberikan satu tanda bahwa bel banjir tertinggi adalah di titik, misalnya ada PM itu benchmark. Di sini tambah 1 meter, ini adalah titik tertinggi. Nah, setelah itu dari sisi dinas akan mengeluarkan namanya bel banjir. Jadi pertanyaannya, apakah developer itu mentaati informasi itu atau tidak? Nah, tapi itu memang kaitannya antara instansi dan developer ya? Iya. Dan itu setiap developer pasti akan mendapatkan itu harus. ya? Justru itu adalah suatu kewajiban perizinan yang harus dikantongi oleh developer. Supaya apa? Dari pemerintah, supaya tidak mengecewakan konsumennya, supaya tidak mengecewakan pembelinya. Nah, itu kan salah satu bentuk perlindungan konsumen dari sisi kebijakan pemerintah. Jadi developer kan mungkin dia datang dari satu kota, dia mengembangkan di kota lain, kemudian dia tidak tahu kondisi elevasi banjir tahunan, 2 tahunan atau 5 tahunan. Nah, dari dinas Cipta Karya atau dinas Cipta Karya ya dulu ya, dia menentukan titik level. Nah, pertanyaannya itu dituruti nggak sama developer? Jadi titik level itu biasanya kalau yang tertib, dia akan menentukan level saluran terendah dari ujung area. Jadi level banjirnya adalah di titik 0 misalnya. Di sini ada misalnya
fasos-fasum, ada perumahan, ada selokan pertama, ada selokan induk. Nah, selokan induk di hulu, kemudian di hilir adalah paling rendah adalah di titik banjir tersebut. Walaupun air yang sudah terjadi pada saat itu adalah masih di bawahnya, tapi ini untuk mengantisipasi terjadi banjir yang sudah diinfo dari Cipta Karya. Nah ini berarti di sini calon pembeli pun harus menanyakan, setidaknya menanyakan jalur dari pembuangan tadi ya, apakah jelas menuju ke titik yang rendah ya, atau jadi gini, biasanya itu memang untuk membaca dari produknya pel banjir itu kadang kalau bukan orang teknis kadang susah. Tapi ditanyakan langsung aja kepada developer, Pak, level banjir tertinggi yang diinfo dari Cipta Karya itu di titik mana sih Pak? Kalau developernya punya satu reputasi yang bagus dan punya komitmen yang baik, dia pasti akan memberitahu bahwa levelnya ada di titik ini, maka kita lakukan pengurukan setinggi ini. Nah, memang pengurukan bukan sesuatu hal yang murah. Jadi developer menentukan pengurukan biasanya didasarkan dari level banjir tersebut. Itu kekecewaan masalah banjir. Biasanya nantinya ada kekecewaan yang lain, misalnya rumahnya telat, ya kan? Terus rumahnya nggak telat, tapi kualitasnya jelek. Itu yang banyak terjadi seperti itu. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Ya paling enak itu pertama menanyakan kepada teman-teman yang sudah tinggal di situ. Kalau itu sudah rumahnya sudah jalan. Kalau misalnya ini perumahan baru masih lahannya masih kosong itu, apa yang bisa kita cari infonya? Ya itu memang ada sisi gambling, sisi coba-cobanya memang ada, karena di titik mana Mas Nana itu beli, maksudnya di progres mana? Apakah lagi pematangan lahan, ataukah satu blok sudah atau akan dibangun, ataukah sudah beberapa blok. Nah, pada saat misalnya kita ambil contoh pada saat progres di mana sedang membangun pondasi. Nah, itu adalah salah satu kita bisa melihat indikator bahwa pengembang itu serius atau tidak dari sisi eksekusi pondasinya. Jadi kedalaman pondasi misalnya 60, 70 oke untuk satu lantai. Tapi untuk dua lantai harus ada footplat dengan ukuran 120 cm dengan kedalaman sekitar 2 meter. Tapi itu pun kita akan melihatnya dari di titik mana sih tanah kerasnya. Tapi kalau untuk satu lantai dia ada satu rekayasa teknik dengan cara memberikan trucuk bambu supaya pondasi tanahnya jadi keras dan bangunannya tidak bergerak. Dalam arti pecah struktur yang sering dialami teman-teman kita. Ya misalnya kayak tingginya jadi retak itu. Ya jadi bisa ngintip tetangganya gitu kan. Ya kalau itu saya ngintip, kalau tetangga yang ngintip kita kan nggak enak juga. Iya kalau betul. Itu yang masalah kekecewaan di kualitas bangunan. Nah, kalau misalnya kita punya teman yang sudah terlanjur seperti itu, bagaimana? Sebenarnya gampang, ya kita jangan beli di situ. Oh iya, ya kan? Iya. Jangan terlalu bingung gitu loh. Kalau teman saya ngalamin kayak gitu ya udah. Ya sudah. Cari yang lain. Paling kita cuma bantu doa aja lah. Nah ini berarti kalau misalnya itu perumahan baru katakanlah. Kita selain kita nanya ke developernya lebih detail, bisa juga nggak kalau misalnya kita survei juga ke area sekitar situ, misalnya sekitar situ juga ada perumahan yang sudah
berjalan, sudah eksis atau ada Oh, iya. pertambungan gitu, bisa juga ya? Oh bisa. Jadi gini, eh, kekecewaan yang terjadi itu memang tidak hanya masalah banjir, masalah struktur, sebenarnya banyak sekali. Kalau survei yang Mas Nano ceritakan tadi, itu saya mengingatkan kepada satu perumahan di mana banyak konsumen yang sudah beli, sudah beli dan sudah akad, sudah nyicil, ternyata air tanahnya jelek sekali, tidak layak. Nah, dengan survei di lingkungan sekitar itu paling tidak mengantisipasi pengalaman buruk yang pernah terjadi. Oke. Jadi dari sisi lingkungan sekitar bisa memberikan informasi mengenai oh air tanahnya sini buruk, air tanah sini bagus, oh sini banyak mengandung besi, oh banyak mengandung bau, misalnya bau banyak, misalnya di sekitarnya banyak ternakan ayam. Nah itu kan juga berpengaruh juga dari sisi air tanah, apalagi yang sumurnya sumur dangkal. Kira-kira seperti itu Mas Dan. Nah, ini, Tapi nanti kalau misalnya Mas Dan mau survei, yang nggak usah sungkan-sungkan telepon saya, nanti saya ikut survei nggak apa-apa. Wah itu lebih cocok ya. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang paham mengenai teknik, sebaiknya kita ajak buat survei betul, juga ya. Betul. Oke. Tapi siapin duitnya dulu, jangan ngabisin sendal. Ya, jangan cuma sekedar uang transport ya. Oke, itu tadi banyak hal yang kita tahu ya, jadinya seperti misalnya kita juga harus lebih detail lagi menanyakan ke developer ataupun mencari informasi dari sekitarnya. Nah, perlu apa lagi yang kita bahas terkait rumah? Apa yang perlu kita siapkan untuk mencari rumah? Nanti kita obrolin lagi, tetap di seputar dunia.